Happy Sunday jemaat semua, salam kemenangan. Kalau kita mendengar kata kemenangan, bukankah setiap kita rindu untuk mengalami yang namanya menang di dalam kehidupan kita? Namun waktu kita lihat keadaan kita lihat sekeliling kita, pandemi menghantam, ada PHK, ada kesulitan keuangan, ada sakit penyakit, ada masalah beban yang besar yang harus dipikul oleh setiap orang. Dan betapa banyaknya orang yang tergeletak, kalah, jatuh, dan mereka tidak menjadi pemenang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah diciptakan lebih dari sekedar pemenang. Kita adalah pemenang. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara yang besar. Untuk itu hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang menang. Karena Tuhan mau mengingatkan kita siapa kita sesungguhnya. Tuhan sudah tahu akhir ending daripada cerita dan kisah kehidupan kita. Kita semua berakhir dalam kemenangan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kami setiap anak-anak-Mu hari ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada di antara kami Tuhan yang mungkin mengalami kekalahan. Ada di antara kami yang sedang mengalami beban yang begitu besar. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa kami akan menang. Untuk itu buka hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan sehingga ada terobosan terjadi. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nah, dalam pertandingan setiap atlet menginginkan untuk menang. Kalau kita lihat di dalam pertandingan maraton, semua juga ingin menang. Tetapi yang menang bukan sekedar yang kuat saja. Itu adalah hal yang pertama, tentu saja harus kuat. Tetapi kita harus punya strategi. Kita harus kenali siapa musuh kita. Nah, demikian juga di dalam pertandingan kehidupan ini. Kita akan pelajari supaya kita bisa menang di dalam kehidupan kita. Seperti apakah musuh kita dan seperti apakah senjata yang bisa kita pakai untuk mengalahkan setiap lawan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan sangat tahu banyak di antara kita lemah. Tuhan tahu banyak di antara kita hari ini sedang menghadapi challenge yang besar di dalam hidup ini. Bahkan kalau kita di gereja ada pokok doa, begitu banyak pokok doa yang masuk dan banyak yang minta didoakan supaya mendapatkan kekuatan pada saat menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan mereka. Yes, Tuhan mau kita kuat. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang kuat. Dan Tuhan bukan sekedar hanya berkata jadilah kuat, jadilah kuat. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita strategi bagaimana kita bisa menang. Tuhan memberitahukan siapa sih musuh kita sehingga kita bisa ngerti senjata seperti apa yang harus kita gunakan untuk musuh tersebut. Kalau kita lanjut di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Tuhan berkata begini ayat firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini dia, Tuhan kasih tahu musuh kita itu namanya iblis. Tuhan kasih tahu musuh kita adalah pemerintah-pemerintah di udara. Musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu jahat di udara. Yang tidak lain adalah iblis. Nah, untuk itu Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah supaya apa? Supaya kita bisa menang, supaya kita bisa bertahan di dalam pertandingan kita dan keluar menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Nah, Tuhan memberitahukan kepada kita senjata Tuhan yang powerful, senjata Tuhan yang terbaik, senjata Tuhan yang pada saat kita menggunakannya kita mampu untuk mengalahkan setiap musuh kita. Di dalam ayat 13 sampai 17, ini dia senjatanya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap,
berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api daripada si iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan pada saat ia menuliskan itu zaman tersebut adalah zaman di mana bangsa Romawi merupakan bangsa yang kuat yang wilayah kekuasaannya itu begitu besar sekali termasuk menjajah yang namanya Israel. Sehingga orang-orang di sana sudah terbiasa yang namanya melihat seorang tentara Romawi yang menggunakan hal-hal yang seperti dikatakan diibaratkan oleh Rasul Paulus tersebut. Dan kita akan belajar satu persatu. Yang pertama dikatakan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran adalah yang pertama yang disebutkan, yang ditulis di dalam ayat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat apakah urutannya benar ya. Kalau kita kan mungkin memakai peralatan perang, kita pakai dari kepala dulu, kita mungkin pakai dari baju zirah dulu. Tetapi ternyata di sini tertuliskan ikat pinggang itu yang nomor 1. Kenapa? Kok penting sekali? Karena ternyata yang namanya kebenaran itu adalah alkitabiah sekali. Kata kebenaran bahasa aslinya Ibrani, artinya bahasa aslinya yaitu emet. Kalau dari bahasa aslinya Yunani, aletheia artinya. Dan kedua kata ini artinya adalah kesetiaan dan juga artinya adalah sesuai dengan fakta. Jadi waktu kita bicara soal Alkitab, Alkitab ini berbicara tentang kebenaran. Alkitab bicara tentang fakta. Pada saat Alkitab berbicara tentang kerajaan Allah, itu adalah kebenaran. Pada saat Alkitab berbicara tentang keselamatan, itu adalah kebenaran. Pada saat Alkitab memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita lakukan, itu semua adalah kebenaran. Jadi kebenaran harus kita pakai di dalam kehidupan kita setiap saat. Dimanapun saja Tuhan tempatkan Anda. Mungkin Anda bekerja di marketplace. Jadilah anak Tuhan yang memegang kebenaran, kejujuran. Jadilah anak Tuhan yang benar-benar menunjukkan sikap bahwa kita menjauhi segala kejahatan. Apabila Anda di sekolah, tunjukkanlah kepada teman-teman kampus Anda, kepada teman-teman sekolah Anda, bahwa Anda adalah seorang anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di pelayanan, dimanapun saja Tuhan menempatkan kita semuanya. Buatlah komitmen di dalam kehidupan kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kita di dalam kebenaran. Seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita tahu Raja Daud, seseorang yang senantiasa ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Ia selalu berusaha untuk bisa menyenangkan Tuhan dengan kebenaran. Dia berkata di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Dia berdoa, dia meminta supaya Tuhan menuntun langkah kaki dia. Supaya setiap langkah yang dia ambil adalah kebenaran. Hari ini mari setiap hari kita lakukan hal yang sama juga. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan menuntun langkah kaki kita setiap hari. Supaya yang kita lakukan adalah kebenaran saja. Iblis maunya menipu kita dengan kepalsuan, dengan kepura-puraan. Berapa banyak kalau kita dengar cerita, kejadian nyata, anak-anak, mungkin bukan anak Tuhan, orang-orang di luar sana yang mereka tergiur untuk mendapatkan uang yang begitu banyak dengan jalan pekerjaan yang mudah. Hanya disuruh nganterin koper aja kok. Kamu terbang ya dari kota ini ke kota satunya. Ini cuma koper aja isinya baju dan digaji atau mendapatkan uang yang begitu banyak jutaan. Dan ketika dia tiba di airport di kota satunya dia tertangkap. Kenapa? Karena ternyata dia menyelundupkan narkoba. Iblis kelihatannya menipu dengan memberikan pekerjaan yang mudah, memberikan pekerjaan yang enak, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan tergiur dengan jalan-jalannya iblis, tetapi terus berjalan di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Amin. Yang kedua,
Tuhan memberitahukan kepada kita untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah yang kedua adalah baju zirah keadilan. Baju zirah adalah pelindung di bagian dada. Di mana kalau kita tahu di dalam bagian dada kita ada organ-organ yang sangat penting sekali. Yaitu ada jantung atau heart, ada paru-paru atau lungs, ada di dalam bagian dada kita. Nah, tentara ketika dia berperang, dia wajib untuk menggunakan ini. Kalau enggak, pedang daripada lawannya bisa menusuk jantungnya dan dia bisa mati seketika. Dalam kehidupan kita juga sama. Iblis selalu menyerang kita, masuk ke dalam hati kita. Iblis tahu hati manusia itu mudah sekali untuk diracuni oleh dia. Makanya kita harus lindungi hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita harus dijaga, dilindungi. Kalau enggak, iblis akan melemparkan yang namanya kekecewaan. Sehingga enggak heran kalau kita lihat, kok hidup kita gampang banget ya iri hati. Kok gampang banget ya sakit hati, belum lagi pahit hati. Pokoknya segala macam yang namanya racun daripada iblis masuk ke dalam hati kita. Nah, Tuhan ingin kita jaga baik-baik supaya setiap kali iblis menyerang kita, kita bisa bertahan. Kita bisa menolak setiap hal-hal yang buruk yang mau merusak hati kita. Perlengkapan senjata kita yang ketiga yaitu apa? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu adalah alas kaki. Pada saat dahulu yang namanya tentara Romawi menggunakan itu. Dan kalau orang memakai alas kaki berarti dia sedang melindungi bagian kakinya. Karena pada saat dia berperang, dia harus melewati mungkin batu-batuan, tanah yang berbatu-batu yang bisa saja merobek kakinya, yang bisa saja melukai kakinya. Bayangkan jika dia harus berperang dengan kaki yang robek, dia nggak bisa fokus untuk mengalahkan musuhnya, bukan? Dia fokusnya ke kakinya, dia fokusnya kepada lukanya. Makanya Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kita harus menggunakan alas kaki kerelaan untuk memberitakan Injil Tuhan. Artinya kita harus siap kapanpun Tuhan kirim kita untuk bersaksi. Kapanpun Tuhan kirim kita untuk mulai menginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bersyukur, kita harus nyaman kemanapun Tuhan kirim kita untuk bercerita tentang kerajaan surga. Bukankah amanat agung Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kenapa? Karena yang kita beritahukan adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang kita beritahukan adalah kerajaan surga. Yang kita beritahukan adalah keselamatan. Yang kita beritahukan adalah pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita mengaku sebagai anak Tuhan. Dosa-dosa kita dihapuskan. Semerah apapun dosa kita, Tuhan bilang. Sejahat apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan merangkul kita dengan kasih-Nya. Mengasihi dan menyayangi kita. Dan bukan itu saja. Dia tahu kejahatan kita ditebus dengan darahnya mahal. Lalu kemudian kelak kita akan berkumpul di rumahnya, yaitu di surga. Wow, bukankah ini sesuatu yang waktu kita beritakan akan membuat orang excited. Kita akan melihat orang-orang yang tadinya berjalan menuju neraka, mereka akan menuju kepada surga. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah sekali di dalam kehidupan hari ini? Jangan sampai kita lupa menggunakan kasut kerelaan untuk menginjil. Senjata yang keempat, perlengkapannya adalah perisai iman. Perisai adanya di tangan sang prajurit. Perisai itu adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi pada saat peperangan. Terbuat dari bahan yang sangat kokoh, kemudian fungsinya sangat penting sekali. Ketika dia berperang, musuh datang mungkin dengan yang namanya pedangnya. Dengan perisai ini mereka bisa menangkisnya. Mereka bisa melindungi juga apabila musuh mungkin memanah mereka. Pernah lihat kan? Kalau kita nonton film-film tentang bangsa Romawi,
Pada saat itu mereka berkumpul bersama-sama, setiap tentaranya mereka bentuk lingkaran. Kemudian mereka melindungi semua dengan perisainya, sehingga pada saat panah dilepaskan oleh musuh, mereka semua bisa selamat. Berarti perisai yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita namanya adalah perisai iman. Tuhan mau kita punya iman untuk melindungi kita. Perisai iman ini adalah sangat istimewa buat kehidupan kita. Kenapa? Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan menjagai kita. Waktu kita punya iman, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita bisa percaya. Pada saat kita punya iman yang kuat, sekalipun jalan sepertinya tertutup, kita percaya jalan bisa terbuka. Pada saat kita punya iman kepada Yesus Kristus, sesuatu yang tidak mungkin, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga penting sekali bagi setiap anak-anak Tuhan untuk terus memperkokoh imannya. Untuk terus mencari Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Yang kelima, perlengkapan apa lagi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini adalah bagian kepala yang melindungi bagian kepala. Seperti topi tentara ya, pelindung helmetnya yang dipakai oleh para tentara Romawi. Dan fungsinya sudah pasti untuk melindungi bagian kepala mereka. Buat kita artinya adalah penting sekali kita memakai yang namanya alat untuk menjagai pikiran kita. Pikiran kita ini tempat paling empuk untuk iblis masuk. Iblis bisa masuk dan memberikan pikiran-pikirannya dia ke dalam kehidupan kita. Iblis bisa mempengaruhi kita dengan pemikiran yang negatif, pemikiran yang pesimis, pemikiran ketakutan, pemikiran khawatir. Semua pemikiran iblis yang bertentangan sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada saat kita menggunakan yang namanya ketopong keselamatan, menjaga pikiran kita izinkan hanya pikiran Allah. Kita tahu Tuhan melarang kita untuk khawatir. Jangan kamu khawatir kata Tuhan. Burung di udara aja aku pelihara apalagi hidupmu. Tuhan melarang kita untuk takut. Jangan takut kata Tuhan. Aku menyertai engkau. Berbagai macam pemikiran iblis waktu kita baca firman Tuhan. Maka kita mampu mengusir pikiran negatif tersebut. Dan menjagai pikiran kita hanya dengan apa yang Tuhan pikirkan. Untuk itu firman Tuhan berkata demikian. Ya, biarlah yang manis ya, yang baik, yang mulia, itu saja yang kita dengar di dalam pikiran kita. Kalau kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita adalah orang-orang siap. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ingat, penting sekali untuk menjaga pikiran kita. Tahukah kita bahwa pola pikir kita akan mempengaruhi emosi dan tindakan kita? Pada saat kita marah, kita kecewa, emosi kita mendidih, emosi kita panas, itu asalnya dari pikiran kita. Dan kita tahu ya kenapa pikiran kita bisa berpikir demikian. Karena iblis yang mengganggu pikiran kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita pikiran ketenangan. Tuhan memberikan kepada kita pikiran-pikiran yang baik ya. Tetapi iblis selalu memberikan kepada kita pikiran-pikiran yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi jaga baik-baik pikiran kita. Supaya jangan ada negative thinking yang iblis berikan. Ada satu quote yang berkata demikian. You cannot live a positive life with a negative mind. Kita gak bisa hidup dalam kehidupan yang positif jika kita punya pikiran yang negatif. Ada juga yang berkata, a beautiful day begin with a beautiful mindset. Sebuah hari yang indah dimulai dari pemikiran yang indah juga, pemikiran yang baik juga. Nah, tahukah kita pada saat kita mulai berpikir yang positif, zat-zat positif dalam tubuh kita juga semakin bertumbuh. Dan kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan dan kebaikan Tuhan. Oke, yang terakhir, yang keenam. Pedang roh. Ini yang Tuhan berikan bagi kita untuk siap berperang melawan kuasa kegelapan. Pedang kalau kita lihat ya, tadi kita udah belajar mulai dari ikat pinggang, kita belajar tentang baju zirah, kita belajar perisai iman, kita belajar ketopong. Sekarang
sekarang kita belajar tentang pedang. Kalau yang lainnya tadi adalah sistem pertahanan kita. Tetapi pedang selain untuk bertahan juga, ini adalah sistem untuk menyerang. Inilah yang kita gunakan untuk menyerang iblis. Pedang kita adalah firman Tuhan. Pada saat kita berperang melawan iblis, gunakan firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan contoh juga di dalam kehidupan kita? Pada saat ia ada di padang gurun, lalu iblis menggoda dia. Dia mematahkan setiap godaan iblis dengan mengeluarkan firman Tuhan. Sehingga iblis lari takut meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sama, jika saat ini kita sedang diganggu oleh iblis, kita mungkin sedang oleh iblis ditawari hal-hal yang berasal daripada dia. Kita mungkin sedang marah yang tidak henti-hentinya, kita sedang ingin balas dendam, kita mungkin sedang ingin punya pikiran yang buruk untuk bunuh diri sekalipun. Hari ini pegang firman Tuhan, masuk ke kamar kita, kalahkan iblis seperti kita berperang. Kita tusuk iblis istilahnya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu rajinlah membaca Alkitab. Tuhan sudah memberikan Alkitab bagi kehidupan kita, God's words yang berkuasa. Jangan pernah ketinggalan ya, setiap hari baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memakai seluruh perlengkapan senjata kita. Sehingga Anda dimanapun saja Tuhan letakkan Anda, di marketplace, di rumah sebagai ibu rumah tangga, di kantor, di mana saja. Anda tahu Anda sudah siap berperang karena musuh kita bukan manusia, tetapi musuh kita adalah iblis penguasa di udara. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa musuh kami bukan manusia. Musuh kami bukan orang-orang yang mungkin menyebalkan hidup kami. Tetapi musuh kami adalah siapa yang ada di belakang orang-orang tersebut. Siapa yang ada di balik masalah kami. Dan kami tahu itu adalah iblis. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberikan strategi kepada kami. Mengenali siapa musuh kami. Dan supaya kami menggunakan perlengkapan senjata Allah. Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak-Mu. Buat anak-anak-Mu yang mungkin seringkali lupa mengenakan kebenaran. Yang mungkin ada di dalam ketidakjujuran. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap roh ketidakjujuran. Sehingga anak-anak-Mu tetap bisa ada di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan kasihi. Mulai hari ini biar setiap mereka menjaga hati, setiap mereka Tuhan Yesus bisa menggunakan ketopong keselamatan, menjaga pikiran. Setiap mereka punya kerelaan untuk menginjil dan punya pedang yang berkuasa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan anak-anak-Mu bahwa mereka adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bersama Yesus kita cakap melakukan banyak perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan terkasih, kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita hari ini belajar bahwa salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Allah yang akan membuat kita bisa mengalahkan daripada tipu muslihat daripada si iblis. Nah, iblis seringkali menaruh di pikiran kita supaya kita ragu-ragu juga di dalam memberi. Kita takut untuk memberi. Padahal firman Tuhan berkata siapa yang menabur berkat justru akan semakin diberkati. Untuk itu saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita juga untuk memberi. Yuk mari kita memberi. Karena Tuhan sendiri telah mencontohkan kehidupannya yaitu hidup yang penuh dengan memberi. Mari kita berdoa untuk pemberian kita. Tuhan terima kasih kalau hari ini Tuhan kami mau mengambil langkah untuk menabur, untuk memberi, untuk pelayanan gereja Tuhan. Inilah persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba mau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan biarlah berkat Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga. Atas setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah semuanya di dalam keluarga-Mu, di dalam pekerjaan-Mu, di dalam kesehatan-Mu. Dengan berkat damai sejahtera yang tak pernah putus-putusnya dari Tuhan kita terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, happy Sunday and God bless you all.